Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng? Ketemu lagi dengan Pak Mahyudin, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 11 Tangerang. Oh iya, sekarang kita akan mempelajari bab tentang sholat Jumat, tentang ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Tapi sebelum kita mempelajari tentang sholat Jumat, kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian menyaksikan gambar yang Bapak tayangkan, apa yang ada di pikiran kalian? Bapak berharap kalian memikirkan tentang sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sebelum kita atau kalian mempelajari tentang ketentuan sholat Jumat, alangkah baiknya kalian memperhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian harus mampu mengerti tentang sholat Jumat. Kalian harus mampu mengetahui orang muslim yang mana saja yang diwajibkan sholat Jumat dan yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Kalian pun harus mampu mengetahui syarat sah sholat Jumat serta rukun sholat Jumat, dan mengetahui rukun khutbah Jumat, dan kalian mampu mengetahui perbuatan-perbuatan sunnah di hari Jumat, dan mengetahui hikmah sholat Jumat. Pengertian dan hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat secara berjamaah. Sebelumnya didahului dengan 2 khutbah. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. Dalil tentang sholat Jumat terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Siapa sajakah yang diwajibkan untuk sholat Jumat? Yang pertama adalah orang muslim. Yang kedua harus berakal. Selanjutnya harus balik. Dan yang keempat laki-laki. Selanjutnya adalah orang yang mukim, selalu sehat, dan yang terakhir merdeka. Dan yang tidak wajib sholat Jumat diantaranya adalah orang sakit, lalu musafir, anak-anak, dan wanita. Materi selanjutnya adalah siswa harus mengetahui syarat sah sholat Jumat. Di antaranya dilaksanakan dalam pemukiman. Yang kedua, dilaksanakan di waktu zuhur. Minimal jamaahnya harus 40 orang. Tidak didahului Jumat yang lain di lokasi yang sama. Yang terakhir, harus diawali dengan 2 khutbah. Namaku sekalian, agar seorang khotib sah dalam khutbahnya, maka dia harus mengetahui rukunnya. Yang pertama, harus membaca hamdalah, baik khutbah 1 maupun di khutbah 2. Yang kedua, harus membaca syahadat dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, khutbah 1 maupun khutbah 2. Harus berwasiat takwa kepada orang muslim. Ini ada di khutbah yang pertama. Yang selanjutnya adalah harus membaca sebagian Quran. Ini ada di khutbah yang kedua. Dan yang terakhir, harus berdoa untuk orang mukminin. Dan ini adanya di khutbah yang kedua. Sunnah yang harus dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, mandi. Yang kedua, berhias dengan memakai pakaian yang baik. Disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, kumis, dan menyisir rambut dengan rapi. Yang selanjutnya, segera pergi ke masjid. Dan membaca Al-Quran, berzikir sebelum khutbah dimulai. Memenuhi shaf barisan paling depan. Yang terakhir, harus melaksanakan sholat tahiyat masjid. Sikap dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, sikap saat khutbah sedang berlangsung. Harus duduk dengan tenang dan memperhatikan khutbah dengan baik. Yang selanjutnya adalah sikap saat sholat Jumat sedang berlangsung. Yang pertama, harus meluruskan dan merapatkan shaf. Yang kedua, sholatnya harus dengan khusyuk. Yang ketiga, gerakannya jangan mendahului imam. Anak-anakku sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dalam pelaksanaan sholat Jumat adalah yang pertama, melatih disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, mendidik patuh dan taat kepada Allah. Yang ketiga, menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya, meningkatkan kerukunan dan persatuan di kalangan umat Islam. Yang terakhir, sebagai sarana komunikasi di antara orang Islam. Setelah kalian mempelajari tentang materi sholat Jumat, Bapak ingin mengevaluasi nih, kira-kira kalian dapat menangkap nggak materi yang Bapak berikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat Jumat?
Yang kedua, sebutkan syarat sah sholat Jumat. Yang ketiga, sebutkan rukun 2 khutbah. Yang keempat, apa saja hal-hal yang kamu ketahui yang dapat menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Yang kelima, bagaimana menurut pendapatmu orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat?